Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan satu tema pada mata kuliah statistika, yaitu tentang penyajian data dan distribusi frekuensi. Mari kita simak bersama-sama. Jadi penyajian data statistika itu dapat kita lakukan secara umum ya. Itu ada 3 bentuk, yaitu dengan kita membuat tabel, kemudian membuat grafik, dan atau membuat diagram. Nah, fungsi dari masing-masing ini tentu berbeda dan juga bentuknya dan juga penyusunannya. Nah, nanti kita akan bahas bersama ya terkait bagaimana bentuk atau penyusunan dari tabel, grafik, dan diagram. Nah, kenapa kita perlu untuk menyajikan data ya dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram ya? Nah, jadi untuk apa? Untuk memudahkan kita ya dalam membaca, ya menganalisis ya dan juga menyimpulkan data. Ya, data mentah yang sekian banyak itu gitu ya. Nah, itu tentu akan sulit ketika kita akan menyimpulkan langsung. Ya, perlu kemudian diolah dulu ya dalam bentuk tabel atau grafik atau diagram. Nah, sehingga kita lebih mudah untuk membacanya ya, kemudian kita melakukan analisis dan akhirnya kita bisa menyimpulkan data tersebut. Yang pertama, penyusunan data dalam bentuk tabel ya. Jadi tabel itu memiliki beberapa unsur utama, yaitu judul tabel, kemudian ada baris dan kolom, ada judul baris atau judul kolom ya atau dua-duanya, kemudian ada data dan ada sumber data. Nah, di sebelah kiri ini adalah contoh tabel yang belum sempurna gitu ya, karena belum memenuhi semua unsur pada tabel. Ini hanya ada judulnya, kemudian ada baris dan kolom, tapi belum tahu ya ini informasinya apa, belum ada judulnya, belum ada judul baris ya, atau judul kolomnya, dan belum ada sumber datanya. Nah, untuk membuat tabel yang sempurna, nah kita bisa melihat contohnya ini ya. Jadi ini memenuhi semua unsur tabel dari judul ya, judul tabelnya apa, kemudian ada baris dan ada kolom ya, 2 kolom ya, dan ada ini 9 baris pada datanya. Kemudian ada judul baris ya, kalau ini judul kolom ya, ada 2 judul kolom, nomor presensi dan ada nilai biologi. Nah, ini pada tabel yang vertikal. Kalau tabel yang horizontal, jadi nanti yang nomor presensinya di sebelah atas, kemudian nilai biologi di bawah gitu ya, dan mendatar. Nah, itu berarti nomor presensi dan nilai biologi itu sebagai judul barisnya. Nah, kemudian ada data dan juga ada sumber datanya ini. Sumber datanya dari data misalkan peneliti gitu ya, atau data dari mana gitu. Nah, ini contoh untuk membuat tabel yang ideal. Jadi memenuhi unsur-unsur kelima ini. Kemudian penyajian data dalam bentuk grafik. Ya, jadi grafik merupakan penyajian data statistik ya, bisa berbentuk garis atau yang dikenal dengan poligon atau batang ya, atau histogram namanya, yang dapat menunjukkan suatu perubahan, fluktuasi atau frekuensi data ya. Misalkan ini dicontohkan ya, grafik pengunjung kafe ya selama 1 minggu ya, hari Senin, Selasa sampai hari Minggu ya. Jadi ini di sumbu X-nya ini hari, kemudian sumbu Y ini adalah jumlah orang ya dalam satuan puluhan. Jadi 10, 20 sampai ke 80. Nah, dengan grafik ini kita bisa melihat ya dengan jelas ya fluktuasi ya atau perubahan pengunjung ya dari hari ke hari. Ya. Hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Minggu gitu ya. Kita lihat bahwa apa? Ya, di hari Senin, Selasa dan hari Jumat ini pengunjungnya hampir sama ya, relatif sedikit. Kemudian Rabu, Kamis ini lumayan banyak. Nah, yang paling banyak itu adalah hari Sabtu dan Minggu ya. Juga ada peningkatan signifikan ya. Jumat, Sabtu, Minggu itu sangat signifikan peningkatannya. Nah, ini memudahkan ya kita untuk menganalisis data dan tentu menyimpulkan data ya dengan grafik ini. Nah, ini contoh dari grafik yang berbentuk garis ya atau poligon. Nah, grafik garis ini juga bisa dibentuk menjadi batang ya, grafik batang atau histogram ya, semacam ini. Nah, ini hampir sama. Jadi datanya sama dengan yang ini, tapi
ini tidak dibentuk garis tapi dibentuk batang gitu ya, atau balok gitu ya. Nah, seperti ini. Ini juga sama, ini adalah grafik berbentuk batang ya, atau histogram. Nah, tetapi bedanya apa? Pada yang tadi, jadi pada sumbu X-nya ya, kita lihat data pada sumbu X-nya. Ya, di sini ada rentang ya, 1 sampai 5, 5 lebih sampai 9. Ya, ini apa sih? Rentang usia dalam tahun nih. Jadi ini usia 1 sampai 5, 5 lebih sampai 9 dan seterusnya. Kalau yang tadi itu datanya tunggal ya, yang X ya. Tadi ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Jadi grafik juga bisa berbentuk seperti ini. Jadi sumbu X-nya ini berbentuk interval ya. Ini apa sih? Distribusi pengguna HP menurut rentang usia gitu ya. Jadi di sumbu X ini rentang usianya, sumbu Y-nya ini adalah banyaknya yang menggunakan HP. Nah, dengan grafik seperti ini kita bisa melihat ya, bisa menyimpulkan data bahwa apa? Ya, rentang usia yang paling banyak menggunakan HP adalah usia 13 sampai 17 tahun ya, paling tinggi ya frekuensinya. Kemudian disusul dengan yang kedua adalah 9 sampai 13. Nah, sedangkan yang paling rendah untuk penggunaan HP itu rentang usia 21 sampai 25. Nah, jadi dengan grafik semacam ini kita akan lebih mudah untuk menyimpulkan data ya, menyimpulkan suatu kondisi data. Nah, grafik semacam ini ya nanti kita bisa buat itu dengan menggunakan yang namanya distribusi frekuensi. Jadi sebelum membuat grafik semacam ini atau yang tadi itu ya, itu kita dalam prosesnya itu perlu membuat yang namanya tabel distribusi frekuensi agar lebih mudah. Nah, apa itu yang disebut dengan distribusi frekuensi? Nah, setelah ini kita akan bahas bersama-sama. Yang terakhir adalah penyajian data dalam bentuk diagram. Jadi diagram ini berbentuk lingkaran-lingkaran ya, maka juga ada yang sering menyebutnya sebagai pie chart karena bentuknya seperti kue pie yang lingkaran bentuknya ya, bulat gitu ya. Nah, ini contoh misalkan porsi setiap aspek dalam penilaian ya, ada 3 aspek: sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan kemudian dengan diagram ini kita bisa melihat berapa porsinya dalam persen gitu ya. Pengetahuan 40, sikap 30, dan keterampilan 30 ini. Atau ada juga diagram Venn ya. Ini misalkan diagram Venn penyuka makanan ya. Misalkan dalam sebuah kelas ditanya ya tentang makanan yang disukai apa gitu ya. Nah, kemudian ternyata ada 3 yang muncul yaitu bakso, soto, dan sate gitu ya. Tapi juga ada yang beririsan ya. Ada yang menyukai bakso saja, ada yang juga bakso soto atau bakso sate atau tiga-tiganya suka gitu ya. Nah, jadi diagram Venn ini lebih kepada untuk melihat hubungan ya antar kelompok data dalam suatu populasi gitu. Nah, demikian ya untuk penyajian data ya pada statistika. Tadi kita sudah mempelajari tentang tabel, kemudian grafik dan juga diagram. Baik, yang berikutnya kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Nah, ada 2 jenis, yaitu distribusi frekuensi data tunggal dan distribusi frekuensi data berkelompok ya, atau berinterval. Nah, apa sih fungsi dari distribusi frekuensi ini? Kita akan bisa mengetahui ya berapa sih jumlah frekuensi dari data-data yang ada gitu ya. Nah, daripada kita melihat ya data mentahnya, kemudian kita hitung berapa jumlah data yang sama misalkan, itu kan sangat lama, sulit gitu ya. Nah, lebih baik kemudian kita susun dalam bentuk distribusi frekuensi. Jadi setiap data yang terulang nanti kita bisa melihat ya berapa jumlah frekuensinya gitu. Nah, yang kedua, ya distribusi frekuensi ini juga memudahkan kita untuk membuat grafik. Ya, tadi ada contohnya ya, yang distribusi frekuensi data tunggal. Tadi contohnya pada jumlah pengunjung kafe ya setiap harinya itu ya. Di sumbu X itu hanya ada satu data tentang hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, tidak berinterval. Tapi kalau yang tadi, yang contohnya pada pengguna HP, pada rentang usia, nah tadi di sumbu X-nya itu kan tadi berinterval datanya atau berkelompok 1 sampai 5 tahun, kemudian 5 lebih sampai 9 dan seterusnya. Nah, jadi
distribusi frekuensi ini nanti juga ketika sudah dibuat tabel itu akan memudahkan kita untuk membuat grafik ya. Nah, baik kita simak bersama-sama. Distribusi frekuensi data tunggal. Oke. Kenapa data tunggal? Kita lihat di sini ini yang paling kiri ini ya. Nilai ini bukan interval sifatnya tapi tunggal. 65, 70 sampai 100 ini tunggal semua. Kalau interval itu nanti contoh gini. 0 sampai 5 itu. Nah, nanti 0 sampai 5 terus nanti 6 sampai 10 gitu ya. Nah, ini dikatakan berinterval ya. Karena yang ini itu tidak berinterval maka disebut data tunggal. Jadi distribusi frekuensi data tunggal. Nah, karena ada frekuensi berarti ciri utamanya adalah memiliki kolom frekuensi. Jadi 65 itu berapa frekuensi di data ini ya? 1 2. Nah, berarti frekuensi ada 2 gitu. 70 juga sama ya. Kita lihat data yang di sini data mentahnya. Nah, 2 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, dan juga biasanya dibuat terus juga ya. Jadi terus kayak apa namanya? Seperti ini ya. Ya, angka Romawi. Oke. Nah, kemudian distribusi frekuensi data berkelompok ya, data kelompok. Nah, tadi ciri-ciri adalah memiliki interval ini 90 sampai 99, 100 sampai 109 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuat data ini? Nah, kita ikuti bersama. Ini contoh ya, ada data mentah IQ siswa. Itu ya. Nah, caranya yang pertama adalah pertama kita tentukan data terbesar ya. Dari data ini, data mentah ini, data terbesar adalah 145, dituliskan 145. Kemudian data terkecil kita cari ada angka 90, berarti kita tuliskan 90. Kemudian kita mencari jangkauan. Ya, jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi terkecil, jadi 55. Jadi 145 dikurangi 90. Lalu kita menghitung banyak kelas atau dengan simbol K, yaitu rumusnya 1 plus 3,3 log N. Nah, ini biar lebih jelas seperti ini ya. Jadi dikurung dulu dan 3,3 ini dikali. Ya, jadi 3,3 log N. N ini apa? Adalah banyak data. Di sini banyak datanya ada 25. Nah, maka dimasukkan 25 ini ke rumus ini. Nah, maka hasilnya ini ya. 1 plus 3,3 kali log 25. Log 25 dulu dihitung, kemudian dikalikan 3,3 ditambah 1. Hasilnya 5,612. Nah, ini perlu dibulatkan ya menjadi 6. Saya bulatkan menjadi 6. Nah, banyak kelas itu apa? Banyak kelas itu adalah banyaknya baris ya dalam tabel distribusi frekuensi. Kalau ada 6 berarti barisnya ada 6. Gitu ya, 6 gitu. Ada 6. Kalau 5 ya nanti 5 gitu. Jadi banyaknya baris pada tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya panjang kelas P ya, yaitu rumusnya C per K, jangkauan per banyak kelas. Jadi tadi jangkauannya 55, banyak kelasnya 6, jadi 916 dan dibulatkan menjadi 10 gitu ya. Nah, panjang kelas itu apa? Panjang kelas itu jarak interval dalam sebuah kelas, misalkan 0 sampai 9. Nah, itu ya, berarti ini panjang kelasnya berapa? 10 ya, 10 ya, bukan 9 kurangi 0 tapi kita hitung dari angka 0 ini sampai 9, berarti ada 10 angka ya, 10 angka gitu. Nah, terus dari 9 kemudian 10 ke berapa? 19 ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sama. Jadi ada 10 panjang kelasnya ya gitu. Nah, atau nanti bisa menggunakan rumus tepi atas dikurangi tepi bawah, tapi ini ketika sudah terjadi tabel distribusinya. Oke. Nah, setelah itu kemudian kita sudah punya data ini ya. Nah, yang perlu kita perhatikan juga ada istilah batas kelas. Ini nanti untuk menentukan ini ya, angka-angka di sini ya. Jadi batas
Kelas itu adalah nilai ujung yang terletak pada suatu kelas. Ada batas kelas atas, ada yang bawah. Ya, batas kelas atas itu contohnya ini ya, yang pertama ini. Nah, ini 99 ini adalah batas kelas atas, 90 adalah batas kelas bawah. Sama juga ya, yang lainnya misalkan yang bawah ini, ya batas kelas bawah adalah 140, sedangkan batas kelas atas adalah 149. Ya, ada istilah yang lain tepi kelas tadi untuk menghitung panjang kelas itu tepi kelas bawah berarti batas bawah dikurangi 0,5, tapi batas tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Dan ada juga titik tengah kelas, ini adalah setengah dari batas bawah plus batas atas. Ya, plus batas atas. Nah, caranya dari data ini ya, caranya bagaimana untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Setelah data-data ini sudah terkumpul yang ini, maka kita pertama menentukan batas bawahnya dulu ya, batas bawah pertama di kelas pertama ini. Di sini batas bawahnya 90. Ini saya ambil dari angka atau nilai terkecil ya. Di sini nilai terkecilnya adalah 90, maka saya menggunakan ini sebagai batas bawah dari kelas pertama 90. Nah, ini sebenarnya bisa menggunakan angka atau nilai di bawah 90 ya. Yang penting nanti ketika dimasukkan di kelas ini ya intervalnya terjaga. Nah, tapi saya menggunakan 90 ini data terkecil ya sebagai batas bawah kelas ya. 90 kemudian kita perhatikan panjang kelasnya ada 10, berarti kita hitung dari 90 sampai 10 angka ke depan. Nah, berarti 99. Ya, bukan 100. Kalau 100 itu berarti panjang kelasnya 11 ya. Tapi 90 0 sampai 9 ya. Jadi ada 10. Dan kemudian di kelas di bawahnya itu tuliskan angka setelah 99 berarti 100 ya. 100 kemudian juga sama ya. Plus 10 angka ini ya, dari 100 itu dihitung kemudian 10 angka ke depan jadi 109. Nah, terus sampai ke bawah ya. Nah, itu namanya kita sedang menyusun interval ya, interval dengan menggunakan panjang kelas 10. Nah, kemudian kita cek ya apakah banyak kelasnya itu ada 6. Nah, 1 2 3 4 5 6 ya, 6 ya. Jadi sesuai dengan hitungan tadi ada 6 banyak kelas. Nah, gitu. Nah, setelah kemudian kita memperoleh interval, maka langkah selanjutnya kita bisa menentukan titik tengah kelas ini. Ya, caranya tadi itu ya, setengah jumlah batas bawah ini misalkan 90 ditambah 99 ya, ditambah batas atas dibagi 2 ya. Tadi. Jadi setengah ya, batas atas ditambah batas bawah ya. Ya, gitu. Kemudian ada torus ya, dan ada frekuensi. Jadi frekuensi ini kalau untuk interval berarti berapa jumlah data antara 90 sampai 99. Nah, berarti kita cek di data mentah ini dan kemudian akhirnya muncul angka 2 ya. Jadi ada 2 frekuensi data yang letaknya di antara 90 sampai 99 dan seterusnya sampai ke bawah. Sehingga hasilnya 25. Baik, sekira itu ya. Ini sudah selesai, jadi semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.